Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bapak. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kalau baik. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Oke, silakan Alex untuk memimpin doa untuk mengawali pelajaran pada hari ini. Silakan. Sebelum memulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Oke, minggu lalu kan kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, Bapak ingin mengetes kalian apakah kalian ini masih ingat dengan makhluk hidup itu. Mungkin anak-anak Bapak bisa menjawab pertanyaan, apa sih makhluk hidup itu? Saya Pak Krisna. Jadi Pak, makhluk hidup itu makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan seperti membutuhkan makanan, dapat bergerak, dan dapat bereproduksi Pak. Ya betul, makhluk hidup adalah benda hidup yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupan itu seperti bernapas, membutuhkan makanan minum, bergerak, berkembang biak, menyesuaikan diri pada lingkungan, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, dan juga yang membedakan dengan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah membuang zat sisa atau ekskresi. Makhluk hidup itu terdiri dari hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Tumbuhan, hewan, dan juga manusia walaupun sama-sama makhluk yang memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan. Apa saja kesamaan dan perbedaannya? Nah, Bapak mau dari kalian membagi kelompok, dan setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. Yaitu kelompok 1 tugasnya mencari persamaan dari tumbuhan dan hewan, dan kelompok 2 mencari perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Untuk menemukan jawabannya nyata, Bapak mau kalian mengamati tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar kalian. Jadi setelah mengamati, diskusikanlah kepada teman kalian, bisa melalui grup WhatsApp seperti itu. Selanjutnya tuliskan hasil diskusi kalian mengenai persamaan dan juga perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Bapak minta 5 saja, lalu tuliskan di lembar kertas seperti itu. Bapak tunggu sampai 20 menit dimulai dari sekarang. Untuk kelompok Krisna dengan siapa? Siap Pak, saya sekelompok dengan Alex. Oke, dengan Alex. Kalau Wildan? Siap Pak, saya sekelompok dengan Rian. Dengan Rian ya. Oke. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siap Pak, tumbuhan tidak memiliki alat pernapasan khusus dan dalam mengambil dan mengeluarkan gas dilakukan secara pasif. Sementara hewan memiliki alat pernafasan khusus dan dalam mengambil dan mengeluarkan gas dilakukan secara aktif. Tumbuhan
dapat menyusun makanan sendiri melalui zat-zat yang diambil di dalam tanah. Sementara itu, bentuk makanan tumbuhan itu berupa air dan gas. Sementara hewan itu dalam menghasilkan makanan, dia harus memakan makhluk hidup lain dan bentuk makanannya itu cair dan padat. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi di dalam alat perkembangbiakan betina. Umumnya jumlah anaknya banyak, tidak terpelihara dan dilindungi oleh induknya. Sementara itu, hewan pembuahannya dapat terjadi di dalam tubuh, misalnya kucing, dan dapat pula terjadi di luar tubuh, misalnya pada ikan. Umumnya jumlah anaknya terbatas, dipelihara dan terlindungi. Umumnya, tumbuhan bila bereaksi terhadap rangsangan akan lambat, terbatas, dan lebih pasif. Dan umumnya tumbuhan menetap di suatu daerah. Pada hewan, reaksi terhadap rangsangannya itu cepat, stimulan, dan aktif. Dan hewan dapat berpindah tempat. Oke, terima kasih atas penampilannya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan untuk mempresentasikan. Persamaan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sama-sama melakukan pernapasan, sama-sama membutuhkan makan dan minum, sama-sama berkembang biak baik dengan cara kawin maupun tak kawin, sama-sama memberi dan menerima tanggapan terhadap rangsang, dan yang terakhir adalah sama-sama tumbuh dan berkembang. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih atas penampilan kedua kelompok. Bapak bangga sekali dengan kalian. Udah mengerjakan diskusi dan juga menampilkan hasil diskusi kalian dengan baik. Oke, selanjutnya yang terakhir, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari persamaan dan juga perbedaan antara makhluk hidup, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Mungkin ada yang ingin disimpulkan dari anak-anak Bapak? Saya Pak, kalau ingin atau menyimpulkan. Jadi persamaan tumbuhan dan hewan adalah sama-sama melakukan proses pernapasan. Yang kedua, sama-sama menggunakan makanan dan air. Yang ketiga, sama-sama dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, sama-sama dapat melakukan perkembangbiakan cara kawin dan tidak kawin. Yang kelima, sama-sama menerima dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Yang keempat, perbedaan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tidak memiliki alat pernapasan khusus, sedangkan hewan umumnya memiliki pernapasan khusus. Yang selanjutnya mengambil dan mengeluarkan gas secara pasif, mengambil dan mengeluarkan gas secara aktif. Selanjutnya dapat menyusun makan sendiri dan zat-zat sederhana yang ada di lingkungannya, sedangkan hewan makan makhluk hidup lain. Yang selanjutnya, makanan diambil dalam bentuk gas dan cair, kalau hewan makanan diambil dalam bentuk padat dan cair. Tumbuhan tumbuh kembang berangsur selama hidupnya pada daerah tumbuh tertentu, sedangkan hewan tumbuh kembang terjadi pada masa tertentu, serempak pada seluruh bagian tubuh. Bentuk tubuh menyebar dan bercabang di bagian tubuh tak tertentu, itu tumbuhan. Dan sedangkan hewan bentuk tubuh tertentu di bagian tubuh tertentu. Selanjutnya, pembuahan terjadi di dalam alat perkembangbiakan betina. Sedangkan hewan, pembuahan dapat terjadi di dalam tubuh, misalnya pada kucing, dan dapat pula terjadi di luar tubuh, misalnya pada ikan. Selanjutnya, umumnya tumbuhan jumlah anak banyak, tidak dipelihara dan dilindungi induk. Kalau hewan umumnya jumlah anak terbatas, dipelihara dan dilindungi. Selanjutnya, tumbuhan reaksi terhadap rangsangan lambat, terbatas, dan lebih pasif. Sedangkan hewan reaksi terhadap rangsangan cepat, simultan, dan aktif. Selanjutnya, umum menetap atau bergerak bagian tubuh, itu tumbuhan, dan hewan dapat berpindah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penyimpulannya Alex ya. Oke,
Oke, Bapak cukupkan pertemuan pada hari ini. Bapak akan menilai hasil kerja kalian, hasil kerja diskusi kalian pada hari ini. Oke, Bapak tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.